Di video kali ini kita bakalan membahas tahap selanjutnya dari seleksi berkas beasiswa YTB, yaitu seleksi wawancara. Sebelumnya saya ingin membagikan tips yang harus dipersiapkan sebelum wawancara nanti. Apa aja tipsnya itu? Yang pertama, kita persiapkan contoh-contoh pertanyaan. Pertanyaan ini bisa kita searching di berbagai website di internet atau kita cari di YouTube. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin bakalan muncul dan kita persiapkan jawabannya. Karena kita tidak bakalan tahu pertanyaan mana yang kira-kira bakalan keluar. Gimana pertanyaannya itu kita tidak tahu pertanyaannya nanti. Kemudian yang kedua, kita persiapkan berkas. Semua berkas yang sudah diupload di website YTB itu kita bawa hard filenya. Karena biasanya pihak pewawancara ini bakalan menanyakan mana berkas aslinya. Kemudian yang ketiga itu adalah mempersiapkan kostum. Jangan sampai pada saat wawancara nanti kita malah salah kostum. Misalnya terlalu santai atau misalnya terlalu berlebihan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan LOI, memahami LOI kita sendiri. Karena LOI itu adalah pemikiran kita sendiri, sudut pandang kita sendiri, opini kita sendiri. Berarti kita harus memahaminya secara penuh. Jadi pada saat mereka menanyakan sesuatu dari LOI kita itu, kita harus ada jawabannya. Jadi kita harus sudah siap semua pertanyaan yang mungkin bakal muncul dari LOI itu. Jadi interviewnya itu gimana sih? Pertanyaan itu apa aja kira-kira? Secara umum wawancara itu gak ada pertanyaan yang pasti bakalan keluar. Misalnya pertanyaan ini bakalan keluar, pertanyaan ini bakalan keluar. Gak ada secara pasti seperti itu. Karena itu semua tergantung sama si pewawancara, sama si interviewnya itu mereka pengen nanya tentang ini atau menanya tentang ini. Jadi itu dan juga tergantung mengalir aja seperti itu. Gak ada sesuatu yang pasti bakalan stepnya seperti ini, tidak ada seperti itu. Kali ini aku bakal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum muncul dan juga secara pengalaman pribadi aku sendiri. Apa aja itu? Yang pertama adalah bahasa yang digunakan. Karena ITB ini adalah beasiswa antar negara, yang berarti kita harus menggunakan bahasa Turki atau bahasa Inggris atau bahasa lain yang dikuasai sama si pewawancaranya ini. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa bahasa-bahasa tersebut, kita cuma bisa bahasa Indonesia aja. Saya pernah dengar pengalaman orang, kalau misalnya kita bisa minta tolong sama peserta lain untuk mentranslatekan, untuk menerjemahkan pada saat wawancara itu. Tapi kalau misalnya kita yakin sama kemampuan bahasa asing kita sendiri, ya kita menggunakan kemampuan kita sendiri kalau bisa. Kemudian ada memperkenalkan diri kita sendiri. Memperkenalkan diri kita ini saya ada saran, yaitu dengan cara singkat, jelas, dan juga menarik. Kita tidak perlu menyatakan untuk siapa diri kita itu dengan kalimat yang panjang. Cukup dengan singkat, kemudian jelas, langsung to the point, dan juga menarik perhatian si penginterviewnya itu. Kita bisa kayak menggunakan bahasa Turki awalnya, kayak menyapa seperti merhaba, dan kosakata-kosakata lain yang bisa kita hafal. Jadi pada saat wawancaranya itu si pewawancara bisa tertarik sama kita. Terus ada pertanyaan yang mungkin muncul kadang, yaitu pertanyaan sederhana. Misalnya, sekarang kamu sudah tamat kuliah atau sudah tamat SMA, atau sekarang kamu sedang sibuk apa atau kerja, seperti itu. Kadang muncul pertanyaan seperti ini. Kemudian ada pertanyaan mengenai LOI. Biasanya ini muncul karena pertanyaan-pertanyaan dari wawancara ini biasanya dia mengenai apa yang kita tulis di letter of intent itu. Jadi pastikan kalau kita menguasai semua isi yang sudah kita tulis dari LOI itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, yaitu mengenai jurusan yang kita ambil. Jadi mereka bakal menanyakan kepada kita, apakah kamu tahu mengenai ini? Apakah kamu tahu mengenai isu ini? Atau apakah kamu tahu mengenai masalah ini? Jadi kayak mereka menguji kemampuan dari pengetahuan kita mengenai jurusan yang bakalan kita ambil. Kemudian kadang juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Karena interview atau wawancara itu sendiri, mereka bukan hanya menanyakan kayak pertanyaan tanya jawab biasa, kadang juga mereka menanyakan yang membuat kita itu kayak psikologi things, sesuatu yang terkait dengan mentality. Jadi misalnya mereka sudah menanyakan sesuatu di awal, kemudian mereka tanyakan lagi di akhir. Dan itu kayak mengetes kekonsistenan kita, keoptimisan kita dalam menjawab. Apakah kita yakin dengan jawaban kita? Apakah jawaban kita berubah seperti itu? Atau mereka kayak memberikan pertanyaan sesuatu yang
meragukan kita dan bagaimana jawaban kita. Apa kita ragu juga, apa kita yakin dan optimis dengan jawaban yang kita berikan, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu adalah, apakah kamu memiliki pertanyaan? Mereka bakalan menanya kepada kita, apa kita ada pertanyaan. Bagi aku di sini pertanyaan kesempatan ini adalah kita harus menggunakan yang baik. Di sini kita bisa menggunakan untuk menanyakan apapun hal yang terkait dengan YTB itu. Jadi kita kayak menunjukkan kepada mereka kalau misalnya kita itu benar-benar tertarik dengan beasiswa ini. Jadi kayak sesuatu nilai tambah sendiri